pada saat kita kumpulkan, ternyata waktu itu didapati masih ada 250.000 kakak belum ditemukan. Yang menentukan desil berapa bukan dari persen, tapi dari hasil survei. Kita turun ke masyarakat. Saya cari tahu. Ternyata jawabannya apa? Blenger Pak. Tolong jangan a priori, jangan apatis. Ini untuk kebaikan jenengan semua. Nah, makanya kita melihat harusnya dengan sistem yang sangat rapih begini 0% harusnya. In this economy era kan yo akeh sire sing kepikiran kok koyoke aku iki gak oleh bansos, terus bansos iki kok koyoke gak tepat sasaran. Wes gak usah kadek kesuwen, saiki nanggone Dewan Persambatan Radio Susana. Langsung saja saat ini Sinta bersama dengan Bapak Rio Patiselano Eskom selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Halo Pak Rio. Halo ya Sinta. Iya, ini tema kali ini peran DPRD dalam penataan desil menuju tepat sasaran nih Pak. Siap. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih Pak Rio. Ya. Bagaimana peran DPRD dalam mengawasi proses penataan desil agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak? Ya, jadi gini, ini kalau mau bisa kita bilang ya Sinta, kita ngomongnya itu gini, ini selalu lagu lama. Nah betul sekali, lagu lama yang diulang kembali. Ya, lagu lama bahwa banyak yang harusnya menerima tidak menerima, yang tidak menerima harusnya menerima. Kan begitu. Nah, desil ini adalah salah satu cara untuk kemudian dilakukan pemetaan supaya benar-benar terukur siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak berhak menerima. Karena saya sendiri pernah melakukan tinjauan di lapangan gitu. Saya ngomong sidak kok nggak enak ya. Tinjauan di lapangan ya. Tinjauan di lapangan dan ternyata mereka yang menerima bantuan itu ternyata rumahnya 2 lantai. Wow, nah, punya kendaraan, punya mobil, bahkan pasangan suami istri bekerja as a middle management di sebuah perusahaan misalnya. Wow. Nah ini kan jadi akhirnya menjadi pertanyaan, bagaimana cara survei kan gitu? Betul. Atau yang kedua, apakah kemudian karena ada sebuah kedekatan dengan perangkat daerah gitu. Apakah karena itu sehingga kemudian akhirnya yang tadinya tidak menerima menjadi menerima. Nah, data pun juga ada banyak kondisi, ada data BPS, ada data Pemkot dan lain sebagainya. Hal ini yang kemudian akhirnya dicoba untuk dicari jalan keluarnya. Nah, kemudian ini kok bisa bersamaan juga bagus dengan program pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat kan pada saat itu tahun lalu lebih tepatnya itu Pak Presiden ingin memiliki yang namanya big data. Oke. Nah, kemudian big data ini yang kita kenal dengan nama DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, DTSEN ini salah satu kendaraan untuk bisa mendapatkan data akurat di masyarakat. Nah, yang luar biasa adalah wali kota kita langsung angkat tangan dan kemudian bersedia menjadi pilot project. Itu bulan September Oktober tahun lalu. Dilakukanlah survei sampai dengan Januari dan kemudian terus diupdate selama 3 bulan sekali. Nah, data DTSEN inilah yang kemudian dipakai menjadi rujukan untuk desil. Kalau kemarin-kemarin itu kita BPS klaim punya data nih. Kemudian dari Dinas Sosial klaim juga punya data. Masing-masing punya data, masing-masing benar. Sehingga akhirnya ketika pemerintah pusat mau meluncurkan katakan BLT, nah ini mau data yang mana mau dipakai? Iya. Kemudian misalnya disampaikan angka kemiskinan di Kota Surabaya, data mana yang mau dipakai? Demikian juga dengan yang lain-lain, angka putus sekolah, data stunting, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kan melebar kemana-mana. Nah, makanya kemudian dilakukan yang namanya DTSEN ini guna untuk menjadi pijakan
menentukan desil 1 sampai desil 10. 10. Oke. Nah, sehingga tidak lagi diharapkan ya. Diharapkan. Kenapa kok saya bilang diharapkan? Karena dari data yang masuk dari DTSN itu di 2026 bulan Januari kemarin, waktu awal tahun kami undang seluruh camat dan lurah bersama dengan Dispenduk dan Kominfo leading sektornya di lantai 3 di ruang paripurna. Pada saat kita kumpulkan, ternyata waktu itu didapati masih ada 250.000 KK belum ditemukan. 250.000 KK itu berarti apa? Kalau kalikan 3 aja berarti 750.000 orang. Oh. Kan 250.000 KK. Kartu keluarga. Anggaplah satu kakak 3 orang. Berarti 750.000 orang. Which is itu adalah 1/4 dari kota Surabaya. Kota Surabaya kan 3 juta. Nah kalau 750.000 berarti kan kurang lebih 1/4, 25%. Iya. Nah akhirnya kita mendorong mereka supaya ayo disegerakan bisa mendapatkan data ini dengan akurat. Dengan update. Dengan betul-betul bukan sampai 250.000. Akhirnya saya tanya, kita lakukan pendalaman. Siapa ini 250.000 ini? Kan gitu. Yang luar biasa adalah hasil yang ditemukan begini. 250.000 itu terbagi 3 klaster. Ya. Yang ditemukan itu adalah klaster di tengah. Kalau saya sebut istilah klaster 1, 2, 3 gitu ya. Nah yang ditemukan adalah yang di klaster tengah ini. Nah sementara 250.000 KK kebanyakan itu ada di klaster atas dan di klaster bawah. Klaster atas ini siapa? Klaster atas ini adalah orang-orang mohon maaf yang di perumahan. Siapa lagi? Yang di apartemen. Wow. Karena begitu surveyor datang udah diusir. Survei datang aja baru di pintu satpam udah gak bisa masuk. Lah gimana caranya mereka mau mengolah data yang ada di dalam? Yang kedua, apartemen. Baru mereka masuk di reception, boro-boro di reception, baru di satpam aja udah belum tentu sudah dibolehin untuk naik ke atas atau mendata siapa itu. Nah, akhirnya berapa banyak mereka yang tidak tercover di sini. Nah, kemudian yang luar biasa adalah mungkin Yasinta bilang, oh tapi tidak tercovernya mereka, tapi paling tidak desil mereka udah pasti 5 ke atas. Betul. Karena kan di perumahan, ya kan? Nah, Yasinta potret yang kita dapatkan adalah ternyata sisanya lagi yang itu juga cukup besar adalah yang di bawah. Di bawah. Yang kita ternyata kalau setelah kita lihat justru itu desil 1, 2, 3, 4. Yang adalah penerima bantuan-bantuan itu. Nah, kemudian kita mulai cari nih. Apa ini alasannya? Kenapa nih mereka kok justru nggak keterima nggak terdata? Waktu ada kegiatan jaring aspirasi di bulan Februari, kita turun ke masyarakat. Saya cari tahu. Ternyata jawabannya apa? Melenger Pak. Bosen Pak, disurvei terus, gak ono juntrungan nih, gitu. Oh, jadi hanya disurvei-survei aja. Nah, jadi saya harus sampaikan, yang salah bukan pemkotnya, yang salah bukan surveyornya, tapi mungkin gini, terlalu banyak survei yang dilakukan oleh nggak tahu siapa di masyarakat. Cuman survei-survei aja. Nah, mereka ini tanda kutip ya, kayak diberi pepesan kosong, diberi harapan kosong. Jadi ini kayaknya dikasih madu di hidung gitu loh. Gimana jilatnya? Kan nggak bisa. Nggak bisa. Nah, padahal nggak usah dibayangin madu yang ditaruh. Jadi kan gimana caranya? Kan nggak bisa. Nah, artinya mereka sudah benar-benar berharap. Tapi nggak bisa. Padahal mereka ini adalah klaster di mana disitulah desil 1 sampai 4 paling banyak ada di sana. Yang seharusnya dapat bantuan. Betul, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan langsung tunai, and so on, dan banyak bantuan-bantuan lainnya. Kemudian bagaimana nih Pak Rio, DPRD dapat mendorong sinergi antara pemerintah daerah, kelurahan, dan masyarakat dalam proses validasi data desil? Iya. Jadi yang pasti
ini kayak trias gitu ya, kayak piramid bekerja bersama. Jadi ada Pemkot, ada BPS, kemudian ada DPRD Kota Surabaya. Oke. Ya, nah Pemkot, BPS dan DPRD Kota Surabaya kayak segitiga ini bekerja secara sinergi dengan luar biasa, kolaborasinya luar biasa. Kami di DPRD mendorong pemerintah kota kemudian melaksanakan bersama dengan BPS di lapangan. Bagaimana cara mereka mengerjakannya? Mereka membuat dengan cara yang cukup strategis, sistematis. Bagaimana caranya? Mereka jadi gini, dinas, kan ini Kota Surabaya besar nih, 31 kecamatan, ya, 153 kelurahan. Nah, Pak Wali Kota membuat begini, satu dinas itu memimpin satu kecamatan. Oke? Satu dinas memimpin satu kecamatan. Sehingga sukses tidaknya kecamatan itu dalam pendataan, maka itu juga tergantung dari indikator dari si dinas ini, si OPD ini. Jadi ketika kecamatan ini sukses, OPD ini maka mendapatkan predikat sukses dari wali kota. Kinerjanya terukur. Tapi kalau misalnya ini enggak, maka OPD-nya juga pasti kena. Karena yang bertanggung jawab terhadap kecamatan ini adalah OPD. Nah, ada 31 OPD. OPD kita lebih dari 31. Nah, tapi ini sesuaikan dengan kecamatan ya. 31. Nah, 31 kecamatan, maka mau tidak mau, contoh sekretariat dewan ini kan termasuk OPD di Pemkot. Sekretariat dewan ini mengampu kecamatan Duku Pakis. Sekretariat dewan ini. Ya. Nah, maka semua yang ada di Duku Pakis termasuk kelurahan-kelurahan yang ada di dalamnya itu tanggung jawabnya sekretariat dewan ini. Dalam hal ini Pak Musdik sebagai kepala OPD, tapi di sini kan namanya bukan kepala dinas ya, namanya bukan, namanya sekretaris dewan kalau di sini. Okay. Kalau di OPD lain namanya kan kepala dinas. Kalau di sini kepala OPD itu namanya sekretaris dewan. Tapi sama, mereka setara. Nah, sehingga ketika mereka turun ke lapangan, mereka bisa bergerak secara sistematis. Nah, jadi dari dinas, semua yang ada di dalamnya turun ke kecamatan, semua yang ada di kecamatan turun ke kelurahan, kemudian yang di kelurahan bekerja sama bersama dengan KSH. Wow, kader Surabaya hebat. Karena bagaimanapun juga RT RW dilibatkan. Tapi in fact di lapangan kita harus mengakui RT RW adalah struktural. Tapi di lapangan gerakan KSH ini kayaknya lebih bergerilya ya. Lebih luar biasa. Kenapa? Karena KSH itu lebih rigid. Satu KSH dia memimpin 20 rumah. Jadi 20 KK dianggapnya begitu. Kalau satu rumah satu KK itu dipimpin oleh satu KSH. Nah, bayangkan kalau misalnya satu RT itu isinya ada 60 rumah misalnya, maka 3 KSH ada di situ. Dan 3 KSH itu bergerak secara masif untuk memberi report kepada atasnya. Dan itu secara berjenjang baik top down maupun bottom up, otomatis itu data harusnya kan masuk. Nah makanya, dan kemudian data ini disinkronkan juga dengan BPS. Karena di level kecamatan, di level kota itu BPS ikut. Nah makanya kita melihat harusnya dengan sistem yang sangat rapih begini, 0% harusnya. Harusnya. Tapi kenapa akhirnya data terbaru 2 minggu lalu saya mendapatkan update dari Kepala Dinas Kominfo Pak Edi yang tadinya adalah Kepala Dinas Kependudukan Dispenduk Capil. Beliau juga mengikuti pekerjaan ini, proyek ini, program DTSEN ini. Nah akhirnya kemarin 2 mingguan lalu saya dapat update dari Pak Edi sudah sekitar 118.000 sekarang. Wow. Ya lumayan lah. 3 bulan ya. Dari Januari, Januari ke Juni ya. Januari ke Juni ya 6 bulan lah ya. 6 bulan cut off separuh. Kan tadinya 250.000 nih. Sekarang tinggal 118. Ya diharapkan tahun ini bisa done semua 0. Karena bagaimanapun juga kan mungkin kalau untuk 0 nggak bisa. Karena kan
pergeseran populasi penduduk ini kan ada in out ya kan. Betul. Tapi paling tidak nggak sampai yang parah-parah banget gitu. Nah paling nggak bisa nggak 118, mungkin bunyinya sudah di bawah 1000 ratusan misalnya. Harapannya begitu supaya apa? Betul-betul akhirnya terdata yang namanya persoalan di masyarakat dari KSH, dari data DTSen, akhirnya mereka desil-desil ini yang harusnya 1 sampai 4 tuh bisa tercapai. Nah, bisa terdata. Saya sampaikan waktu turun bulan Februari, kemarin Mei juga saya turun ke masyarakat, saya sampaikan kepada mereka, please, saya bilang gitu, sampai saya bukan mohon lagi, muhun. saya udah muhun. Kenapa saya bilang muhun? Saya bilang gini, tolong jangan a priori, jangan apatis. Ini untuk kebaikan jenengan semua. Saya turun langsung ketemu sama warga-warga, saya bilang please, tentu di Dapil 4 ya, karena kan saya di Dapil 4 sesuai dengan daerah pemilihan pada saat maju kemarin. Jadi akhirnya saya sampaikan, please jangan a priori, please jangan apatis, terima. Nah kemudian saya bilang, udah gini, saya paling gak kasih caranya. Akhirnya saya bilang, kalau ada orang datang mengatasnamakan surveyor, tanya dulu siapa dia. Kalau memang dari Pemkot, tanya lagi, ini Pemkot yang mana. Nah kalau terus kemudian mereka menyampaikan terkait DTSen, nah maka tanyakan lagi, ini terkait apa, untuk desil apa dan sebagainya. Berarti kata kuncinya adalah DTSen. Ya. Oke, itu. Karena begitu datang ke bawah, begitu mereka dapat kata kunci, ada surveyor, tanya siapa kamu? Dari Pemkot. Pemkot yang mana? Tentu dari dinas beda-beda. Karena kan yang tadi saya bilang, satu OPD mengampu satu kecamatan. Pasti nanti akan beda-beda. Beda-beda dinasnya. Nah, nggak apa-apa. Mereka terima aja jawabannya. Nah, kemudian next pertanyaannya adalah tujuannya ngapain surveyor ini? Apa survei ini untuk ngapain? Begitu kemudian dia bilang untuk DTSen, terima. Jangan ditolak. Begitu dia ngomong untuk DTSen, ambil. Kenapa? Karena ini untuk kemaslahatan jenengan semua. Sehingga akhirnya ketika itu terdata, maka tercapture lah apa namanya desil 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah pasti dapatkan 1 sampai 4. 5 ini kan ada SNK, syarat dan kondisi ya. Tapi yang sudah pasti itu 1, 2, 3, 4. Nah, yang tadi saya bilang klaster 1 ini kebanyakan adalah yang harusnya desil 1, 2, 3, 4 ini. Oke nih Pak Rio, dari yang tadi sudah dijelaskan, kolek data dan lain sebagainya, kemudian bagaimana nih masyarakat bisa memantau hasilnya? Ya, jadi masyarakat bisa memantau hasil atau ketika mereka, kalau memantau hasil itu kan berarti sudah disurvei. Yes. Tapi kalau belum disurvei silakan datang ke kelurahan. Silakan. Jadi gini, BPS itu akan mengupdate 3 bulan sekali. Oke? Nah, kalau ternyata 3 bulan itu tidak ada yang datang, jadi kan otomatis Januari berarti kan Maret. Maret berarti Juni. Nah next kan berarti September. Nah ketika Juni kemarin tidak ada yang datang, nah maka kalau hari ini ingin segera mengetahui silakan datang ke kelurahan. Nanti di kelurahan kemudian menyampaikan bahwa saya belum disurvei DTSen. Karena DTSen ini pintu untuk desil. Ya, nah baru kemudian datanglah nanti dari pihak kelurahan akan melakukan survei ke orang tersebut. Nah dari situ nanti kan ada pendataan DTSen yang ada yang diisi, ada yang difoto dan lain sebagainya. Itu teknis. Tapi dari situlah kemudian menentukan apakah itu masuk desil berapa. Ya, nah bagi yang sudah didatangi, sudah pernah disurvei, terus dia nggak tahu dia ini masuk desil berapa kan gitu. Nah ada cara darat dan cara udara. Gitu. Cara yang darat dulu deh. Cara darat datang ke kelurahan. Cara darat datang ke kelurahan. Datang ke kelurahan ngomong bahwa saya sudah pernah disurvei DTSen. Tapi saya nggak tahu nih hasilnya. Tolong dicekkan saya ini masuk desil berapa gitu. Ya.
Karena kalau misalnya dia masuk desil 1 sampai desil 4, wabil khusus yang desil 1, 2, atau wabil khusus lagi kemudian mereka ini terdaftar di Dinas Sosial dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang mohon maaf kemudian rumahnya ditempelin stiker Oh iya, khusus, warga. bahwa ini kan kalau dulu namanya data Gakin keluarga miskin, Oke. sekarang namanya DTKS, data DTKS. terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi DTSen, kemudian ada Desil, kemudian ada DTKS. Ini satu rangkaian, nggak terpisahkan. Ini mereka satu kesatuan. Nah, kalau misalnya saya nggak ada keburu waktu nih ke kelurahan, gunakan teknologi, Ya. yaitu Gimana tuh melalui website. Nah, websitenya saya bacakan, DTSen des itu minus ya, form form.web.bps.go.id/login tanda tanya redirect REDIRECT sama dengan slice. Udah. Oh. Ini diklik udah langsung masuk. Begitu masuk nanti langsung diminta masukkan nick. Kan punya nick. Iya, Kalau nggak Surabaya nggak bisa. Kalau warga luar kota nggak mungkin. Ini untuk Surabaya. Khusus Surabaya ya. Jadi masukkan nicknya, begitu dimasukkan nanti keluar desilnya. Jangan kaget. Loh tiba-tiba Sinta Ada di desil 10. Desil 10. Kaya raya. Diamini saja. Amin. Diamini saja. Kenapa? Banyak terjadi. Banyak terjadi. Itu berarti bisa diupdate ya Pak? Bisa. Oke. Jadi kalau misalkan nih, kan sekarang lagi banyak sekali pengurangan karyawan gitu ya. Kalau misalkan terdampak, Betul, itu nggak bisa apa-apa. juga Bisa. dilaporkan Bisa. ke kelurahan. Bisa. Oke. Karena hidup itu kan dinamis. Betul. Ya, jadi mau nggak mau mereka juga bukan yang harga mati 10 sekali 10 selamanya 10 ya nggak bisa. Sekali 1 selamanya 1 ya kan namanya nggak berkembang nanti kan. Iya betul. Kan akhirnya harus semuanya bertumbuh menjadi lebih baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik kan gitu. Betul. Tapi kalau tidak sesuai, please datang. Dan jangan coba-coba untuk ini gak bakal dapat bantuan. Kalau gitu gue mau datang aja deh ke kelurahan minta desil 5 gitu. Misal, Iya. gak bakal bisa. Karena yang menentukan desil berapa bukan dari person, tapi dari hasil survei. Pada saat difoto, pada saat... Iya, tapi kan itu rumahnya tetap Pak. Misal rumahnya makanya. tetap aja lantai 2 gak mungkin. Makanya kan saya bilang. Makanya jadi DTSen ini saya melihat satu terobosan yang baik sekali dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota Surabaya, sehingga akhirnya tidak ada lagi bantuan tidak ada lagi bantuan nyasar. Salah sasaran. Tidak ada lagi bantuan salah sasaran, nyasar enggak ada. Harapannya bahwa ya tentu karena ini baru setengah tahun, ya please sabar dan ayo bersama-sama membantu karena bagaimanapun juga ini program untuk kita bersama, dari kita oleh kita untuk kita. Sekali lagi jangan dinyinyirin, jangan di a priori, jangan di antipati, tapi ayo bersama-sama membangun kota Surabaya dengan paling tidak bersedia untuk disurvei. Oke. DTSen ya. DTSen ya, diingat-ingat. Kemudian apa nih Pak Rio, rekomendasi kebijakan yang perlu didorong untuk DPRD agar penataan desil menjadi lebih adil, transparan, dan mampu mengurangi kesalahan sasaran dalam program bantuan sosial? Yang namanya program itu kan selalu ada namanya MONEV, ya, monitor dan evaluasi. Harus didata, harus diinventaris apa feedback dari masyarakat. Dari data-data itu, kalau istilahnya kalau kita dalam rapat tuh namanya DIM, daftar inventaris masalah, ya. Tapi kalau itu membuat undang-undang, tapi ya bolehlah dipakai seperti itu. Diinventaris masalah-masalah yang ada supaya apa? Ketika turun lagi, kan 3 bulanan nih. Nah, ketika 3 bulan berikutnya mau turun, maka sudah otomatis lebih akurat
Dan otomatis yang tadi tidak ditemukan menjadi ditemukan. Yang tadinya ngawur desilnya, terus akhirnya jadi sesuai desilnya. Nah, maka Monef diperlukan. Dan sekali lagi, saya mengapresiasi teman-teman dari OPD maupun dari kecamatan, kelurahan, KSH, RT, RW. Mereka siang malam luar biasa loh. Kemarin tuh 3 bulan tuh pagi, siang, sore, malam, gila-gilaan mereka memberi waktu mereka. Kita harus apresiasi, memberi energi mereka untuk supaya kemudian memiliki data yang konkret. Tapi sekali lagi kan ini kan tidak berhadapan dengan benda mati yang bisa dipindah. Ada yang tiba-tiba jawabnya ngawur atau tidak bisa ditemui, atau sekalinya ditemui cuman bisa jawab berapa, habis orangnya terus mau pergi atau apa dan sebagainya, sehingga akhirnya data nggak akurat. Nah, ayo saya minta juga terus mendorong teman-teman baik dari warga maupun dari pemerintah kota untuk sama-sama memberi kontribusi yang positif untuk pengupdatean data. Karena apa yang sudah masuk kemarin sudah bagus, tapi ini kan belum tentu sudah sesuai dengan yang diharapkan, sudah akurat sesuai yang ditargetkan. Nah, ayo ini ke depannya supaya diteliti lagi, ditelaah lagi apakah dengan Monef ini sudah sesuai dengan target atau yang diharapkan. Kalau belum, turun lagi untuk bisa mendapatkan targetnya itu tadi. Kalau misalnya tadi sudah jelas 250.000 sekarang 118, ya otomatis ya 118 ini ya the next 6 bulan itu kan harusnya bisa tercover juga. Lah wis jelas kabeh kan Rek. Mulai saiki wis gak usah wedi, gak usah khawatir lek misalnya ono sing nyurvei. Ditakoni sing jelas, surveinya ikut tekon ndi, gawe opo, eling-elingan gawe data sen. Dan lek misalnya awakmu sik durung ono sing nyurvei, langsung ae nang nggone kantor kelurahan supaya ero juga awakmu mlebu nang nggone desil piro. Lah lek awakmu penasaran, pengen langsung ae ero sat-set gawe gadget, lah cek nang nggone kene iki yo. Lek wes dicek, bisa langsung tahu deh dirimu masuk desil berapa.